Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bu Uci, IPAS bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita pada topik A, aku dan kebutuhanku. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan, serta peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Nah, coba diperhatikan pada gambar di sini. Itu ada 3 orang anak yang lagi berdialog atau bercakap. Banu bersama teman-temannya. "Kamu kenapa, Banu?" "Aku lupa sarapan." "Wajahmu pucat sekali." Nah, di sana Banu wajahnya sangat pucat karena dia lupa sarapan. Nah, anak Ibu Uci, jadi Banu butuh apa? Apa kebutuhan Banu? Sarapan. Jadi kebutuhan itu apa? Yaitu kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang baik atau layak. Nah, jadi kebutuhan itu penting ya anak Ibu Uci, itu adalah kebutuhan yang mesti harus kita penuhi. Nah, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, namun beberapa kebutuhan serupa juga ada seperti sandang, pangan, dan papan. Tahu ndak anak Ibu Uci, apa itu sandang, pangan, dan papan? Sandang yaitu pakaian, pangan adalah makanan, dan papan adalah rumah atau tempat tinggal kita. Itu adalah salah satu kebutuhan yang serupa dengan orang lain. Jadi anak Ibu Uci perlu ingat ya, ada 3 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Ketiga, kebutuhan tersier. Yuk kita lihat, kita cari apa sih kebutuhan primer. Ternyata kebutuhan primer itu kebutuhan utama atau kebutuhan pokok dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka individu akan terancam kehidupannya. Nah, di kebutuhan primer ini ada 3 yang perlu yang kita penuhi. Pertama, pangan. Sesuai dengan kata Ibu Uci tadi, pangan yaitu makan dan minum. Nah, anak Ibu Uci, jika kita tidak makan dan minum, bagaimana kondisi kita? Nah, ternyata kita tidak kuat, konsentrasi kita untuk belajar juga tidak ada, kita lemas. Kenapa? Karena makanan itu adalah sumber energi kita atau kekuatan di dalam tubuh kita untuk berkelangsungan hidup. Yang kedua, sandang. Sandang yaitu kebutuhan akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. Jika kita tidak ada pakaian, pada suhu atau matahari yang terik, maka kita kepanasan. Apabila suhunya dingin, kita akan kedinginan. Maka manfaat dari pakaian itu adalah melindungi tubuh manusia dari lingkungan. Yang terakhir itu adalah papan, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal kita, yaitu rumah. Nah, anak Ibu Uci, orang yang bilang, rumahku adalah istanaku, rumahku adalah surgaku. Ternyata itu adalah kebutuhan pokok setiap individu yang harus kita utamakan. Baiklah anak Ibu Uci, selanjutnya itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Perlu diingat atau perlu dicatat, yaitu kebutuhan sekunder ini apabila kebutuhan primer kita penuhi, sudah
kita penuhi ya nak. Jadi baru kita munculnya kebutuhan sekunder. Contohnya apa sih? Yang pertama HP, televisi, kipas angin, sepatu baru, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya itu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini yang ada atau dapat kita penuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan barang mewah. Seperti yang telah Ibu Uci perlihatkan pada gambar ini ya. Ada mobil mewah, emas, berlian, villa, atau kita bisa pergi liburan. Intinya di sini sih apabila kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, maka kebutuhan tersier itu juga muncul. Nah, di situ berupa koleksi atau barang mewah yang kita miliki. Selanjutnya, anak Ibu Uci mengatur urutan kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, di sini kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Ini contohnya kita perlu makan, kita perlu minum. Kalau kita haus, tentu kita minum. Kalau kita lapar, tentu kita makan. Bahkan dalam sehari itu aja ada 3 kali kita makannya, nak. Apalagi minum. Tidak terhitung ya kita minum itu. Nah, selanjutnya kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak terpenuhi. Apa sih contohnya? Ayo anak Ibu Uci pikirkan ya. Contohnya yaitu jika kita sakit, kita harus cepat atau segera berobat. Jangan ditunda-tunda, karena ini dapat mengancam nyawa kita sendiri loh. Selanjutnya, kebutuhan yang akan datang. Dan kebutuhan ini dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat kita tunda karena bersifat yang tidak mendesak. Kebutuhan ini dapat direncanakan terlebih dahulu. Contohnya apa ya? Iya, pertama kita beli saat bulan puasa, kita bayangkan beli baju lebaran, apa sih gaya yang model kekinian untuk pakaian yang terbaru, apa sih sepatunya, kita bayangkan aja dulu. Nanti kalau kita orang tua kita sudah punya uang, nanti kita dibelikan. Oke, itulah bentuk mengatur urutan kebutuhan berdasarkan waktu. Baiklah anak Ibu Uci, di sini kita lihat perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Sementara itu, keinginan adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Jadi, anak Ibu Uci perlu ingat bahwa kebutuhan itu bersifat pokok atau pemenuhannya bersifat wajib, sementara keinginan sifatnya tambahan dari kebutuhan pokok. Selain itu, berbeda kebutuhan dan keinginannya terletak pada waktu pemenuhannya. Kebutuhan harus segera kita penuhi, sedangkan keinginan dapat ditunda. Untuk catatan anak Ibu Uci, ingat aja, kebutuhan itu bersifat pokok, kalau keinginan itu bersifat bisa kita tunda, tidak berpengaruh pada kelangsungan hidup kita. Baiklah anak-anak Ibu Uci, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang telah menontonnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan itu adalah keinginan kita untuk berkelangsung hidup supaya kehidupan kita layak. Kebutuhan juga ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, anak Ibu Uci, kebutuhan primer ini
wajib ya bagi kita. Nah, anak Ibu Uci selanjutnya kita lihat ya kebutuhan sesuai dengan profesi juga ya. Misalnya fotografi. Berarti fotografi itu kebutuhan apa yang dia inginkan yaitu kamera. Terus kita lihat juga dokter, apa kebutuhannya? Ya tentu dokter perlu obat-obatan. Terus bagi anak Ibu Uci di kelas itu sekolah apa keperluannya? Ya tentu alat tulis, buku, pensil, penggaris. Jadi ingat kebutuhan itu masing-masing juga berbeda-beda. Terima kasih telah menonton video pembelajaran Ibu Uci. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.